Anak-anak Indonesia harus bangga dan pasti akan bangga karena Indonesia punya superhero. Kalau saya, Christian Loho berperan sebagai Rey Brahma Sakti, yaitu Satria Garuda Bima X. Saya Fernando Surya berperan sebagai Bima Saksara, Satria Harimau Torga. Dan saya Yan berperan sebagai Master Torga. Kalau Bima X dan Torga kan dari serial ya, sudah nyambung. Jadi kalau diganti aneh. Dan kalau Kang Yayan mungkin nggak perlu dijawab kali ya, kenapa? Karena ya mungkin banyak yang nggak tahu juga. Saya dulu belajar silat waktu kecil, gurunya beliau. Latihan bareng. Enggak lah, bukan latihan bareng, diajarin. Mungkin lebih mahir boxing kali ya sekarang. Iya, gurunya keseringan main film. Muridnya beralih, Pak. Jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk Indonesia, terutama anak-anak Indonesia. Jadi mulai besok nih, anak-anak Indonesia harus bangga dan pasti akan bangga karena Indonesia punya superhero. Jadi jagoan kalian itu sekarang bukan lagi jagoan-jagoan dari luar seperti Superman, Batman dan lain-lain. Mas Reno ini udah menciptakan melalui film pertamanya ini baru 3 nih. Mudah-mudahan dan insya Allah pada film berikutnya itu nanti akan tercipta jagoan-jagoan baru yang pasti akan jadi kebanggaan dan harus jadi kebanggaan anak Indonesia bahkan masyarakat Indonesia sehingga kita bisa berbangga, kita punya hero, kita punya panutan, kita punya jagoan dan semuanya asli Indonesia. Itu saja. Tantangan paling berat sih di cuaca sih di sana. Cuaca karena saat itu dari fall mau ke winter dan lokasi syutingnya banyak di lapangan luas gitu yang anginnya gede. Sempat hujan gede juga dan itu sih break syuting ya pas hujan ya. Jadi cuacanya dingin. Cuacanya dingin. Dingin apakah karena nggak ada yang menghangatkan? Ada Kang, penghangat ini. Tungku penghangat. Di mana-mana harus ada. Nggak usah disebut di sini. Kan kita masih lajang. Oh gitu. Nemu di Jepang. Makanya promo banget loh. Nemu sih tepatnya di Jepang. Sama-sama loh Mbak. Saya juga banyak belajar dari mereka. gitu. Jadi, dalam proses pembuatan film itu kan tidak hanya satu orang, tidak hanya para pemain, tapi juga tim sampai bahkan kru sampai ke PU. Karena proses pembuatan film itu adalah teamwork. Jadi salah satu bagian yang terlibat dalam proses itu agak mandek ya, nggak bersinergi gitu kan, maka auranya sendiri pasti akan terganjal di film ini. Makanya saya senang sekali dari mulai di Jepang, kemudian waktu di sini juga apa yang kita rasa nggak enak kita omongin, jangan ditahan. Jadi sama-sama proses produksi itu kita betul-betul bisa enjoy. Kesulitan pasti ada, tapi kerjasama dengan kawan-kawan itu betul-betul bisa kita Dari sisi pecahkan. silat. Justru di sini hampir sama dengan film pertama saya Merantau. Waktu film pertama saya itu memperkenalkan pencaksilat harimau. Di sini juga ini dalam penciptaan Indonesian Hero ini betul-betul menggunakan karakter silat yang sama harimau. Dan mereka ini juga alhamdulillah mereka udah berlatih dulu sebelumnya dengan karakter silat harimaunya. Insya Allah makanya besok jangan lupa harus nonton. Harus. Kalau saya yang menginspirasi waktu kita ada nemuin anak yang sakit, ya fatir thalassemia itu, Pak Reno yang ngajak saya sih, Chris mau nggak kunjungin anak sakit ini karena dia thalassemia ini dia tiap 2-3 minggu harus transfusi darah, kalau nggak bisa bahaya gitu. Nah dia tiap transfusi ini harus pegang aksesoris Bima, topeng Bima atau action figurnya gitu, jadi menyemangati dia gitu. Pas Pak Reno cerita, Chris mau nggak? Oh saya mau banget Pak, soalnya ngelihat anak itu juga pas Pak Reno ceritain kisah tentang anak itu langsung nyentuh banget gitu, jadi pengen banget. Dan itu saya yang pakai juga, nggak pakai suit actor, jadi kita langsung ke sana sama tim Dengan kostum berarti. dengan kostum. Habis itu buka kostum juga, jadi 2 kali.
kebetulan sih kalau memang kita pas berubah itu kan yang pakai suit actor memang. Nah kebetulan pas kemarin seumur hidup sih saya baru pakai sekali sih jujur aja. Karena waktu syuting di Jakarta waktu serial sih nggak kebayang aja gitu ya kalau kita pakai, terus mereka hebat banget gitu dengan cuaca Jakarta yang panas dan baju yang panas itu bisa action dan segala macem, buka basah kuyup, gila hebat banget. Saya nggak kebayang kalau pas saya pakai gitu, tapi ternyata dapatnya pas di Jepang, pas lagi gini pas lagi butuh kehangatan dapat, ya udah dikasih baju gitu kan, bajunya Torga. Pakai scene itu saat berubahnya gitu. Ya baru pertama kali malah kegirangan sih pakainya. Kalau saya ada beberapa kali sih pakai di event juga. Itu ya bener Mas Ranu bilang panas banget. Udah kayak sauna rasanya ya. Gitu. Tapi ya karena ada 3 tipe dari kostum tersebut. Ada yang up, itu yang deluxe. Itu yang paling tampilannya paling bagus tapi berat dan paling keras gitu. Jadi kita nggak bisa leluasa. Tapi itu yang tampilannya paling bagus. Nah, itu yang paling sering kita pakai di event. Koreografi sama stretching waktu di cuaca dingin. Ya latihan bareng sih ada sama Kang Yayan juga waktu itu kan ada satu event satu scene yang kita memang berdua lagi latihan pencak silat ya 1 hari sebelumnya. Enggak sih, ya sampai 1 hari ya berapa jam. Hamin beberapa jam. Ada sedikit, tapi secara keseluruhan sudah ada tim koreografi dari Jepang, tapi orang Jepang sendiri itu adalah mereka yang sudah belajar silat, lebih spesifik lagi mereka udah mempelajari aliran dari silat. Karena memang karakter fightingnya di sini dengan karakter Sule Harimau lebih keras dan tegas gitu kan. Dan mungkin cocok Ya, kan budaya Indonesia cocok dengan ininya, dengan kostumnya lah gitu kan. Karena kalau sile yang lainnya misalkan sile Sunua atau Cimande atau itu kan lebih lentur jadi lebih sulit. Kalau harimau kan lebih tegas, itu agak mungkin kalau dibilang sedikit ya bukan kaku sih, memang tegas ya, tegas. Jadi tidak sulit dilakukan dengan pakaian yang kelihatannya seperti ribet, tapi itu sulitnya pakaian itu cukup bagus dan sangat. Caranya ya gimana ya? Ya bikin aja. Bikin aja. Ya, Memang pernah ada ya. kayak gini mungkin juga ini banyak ada di benak pikiran fans. Kenapa nggak pernah ada superhero bentuk timur ya Jepang yang memiliki bela diri silat? Saya dari kecil saya udah mikirin itu. Maksudnya semuanya kan karate banget gerakannya, maupun itu Ultraman kah, Power Ranger kah, Satria Wajah Hitam, semuanya tuh karate semua. Tapi waktu kecil saya belajar silat. Jadi saya, ya namanya anak kecil kan suka berimajinasi gitu. Kok nggak ada gitu silat? Kan kalau ada keren banget. Jangan lupa saksikan Film Satria Heroes Mulai tanggal 4 Mei 2017 di bioskop seluruh Indonesia.